Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dokter. Saya Dekas Nebramasta dengan NIM 2023188079. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari proposal ujian metodologi penelitian saya dengan judul Analisis Citra Forensik untuk Klasifikasi Luka Tajam dan Luka Tumpul menggunakan model AI berbasis deep learning. Untuk bab 1 pendahuluannya, ada latar belakang untuk fenomenanya. Pemeriksaan dan klasifikasi luka merupakan bagian penting dalam kedokteran forensik karena berperan dalam menentukan mekanisme terjadinya trauma serta membantu rekonstruksi suatu peristiwa hukum. Secara teori, luka tajam dan luka tumpul memiliki perbedaan karakteristik morfologi yang dapat dikenali melalui pemeriksaan visual seperti bentuk tepi luka dan pola kerusakan jaringan. Urgensinya, perkembangan teknologi artificial intelligence khususnya deep learning telah banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan untuk analisis citra medis. Dalam bidang forensik, beberapa penelitian melaporkan bahwa model deep learning mampu mengklasifikasikan luka berdasarkan citra digital dengan hasil yang cukup baik. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa metode segmentasi dan klasifikasi luka forensik dapat mengenali beberapa jenis luka umum, termasuk luka tusuk dan luka akibat benturan, meskipun masih terdapat keterbatasan pada luka dengan batas yang kurang jelas. Untuk rumusan masalah, bagaimana model artificial intelligence berbasis deep learning dapat mengklasifikasikan luka tajam dan luka tumpul berdasarkan citra forensik. Dan untuk tujuan umumnya, menganalisis klasifikasi luka tajam dan luka tumpul dalam citra forensik dengan model AI berbasis deep learning. Tujuan khususnya, pertama, mengidentifikasi citra forensik luka tajam dan luka tumpul dengan model AI berbasis deep learning. Nomor 2, mengklasifikasi citra forensik luka tajam dan luka tumpul dengan model AI berbasis deep learning. Dan yang ketiga, menganalisis hasil klasifikasi luka tajam dan luka tumpul dengan model AI berbasis deep learning. Manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu kedokteran forensik, khususnya dalam penerapan AI dan deep learning untuk analisis serta klasifikasi luka berbasis citra. Manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem mendukung berbasis AI yang membantu dokter forensik dalam mempercepat proses klasifikasi luka tajam dan luka tumpul dengan minimum resiko dalam praktik mediko-legal. Untuk bab 2-nya, tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup kedokteran forensik, di mana kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang menerapkan prinsip-prinsip medis dan ilmiah untuk kepentingan hukum. Perkembangan teknologi informasi dan digital telah memperluas ruang lingkup kedokteran forensik, khususnya dalam penggunaan dokumentasi visual dan analisis berbasis komputer. Lalu selanjutnya, klasifikasi luka. Yang pertama, luka tajam. Luka tajam adalah luka yang disebabkan oleh benda bermata tajam atau runcing seperti pisau, silet, atau pecahan kaca. Secara morfologis, luka tajam ditandai dengan tepi luka yang rata, bersih, dan tajam, dengan kerusakan jaringan di sekitar luka yang relatif minimal. Untuk luka tumpul, disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul atau permukaan keras tanpa sisi tajam. Manifestasi luka tumpul meliputi memar, abrasi, laserasi, dan hematoma dengan tepi luka yang tidak teratur dan sering disertai perubahan warna jaringan akibat perdarahan subkutan. Citra digital dalam kedokteran forensik. Citra digital telah menjadi komponen penting dalam dokumentasi dan analisis forensik modern. Foto luka digital memungkinkan penyimpanan data visual secara akurat dan dapat digunakan untuk analisis lanjutan menggunakan perangkat lunak pengolahan citra. Dan untuk deep learning untuk klasifikasi luka, berbagai arsitektur deep learning telah digunakan dalam analisis citra, termasuk CNN, ResNet, VGG,
unit, exception, dan model multimodal lainnya. Model-model ini terbukti mampu memberikan performa klasifikasi yang tinggi pada berbagai dataset luka medis dan forensik. Untuk kerangka konseptual dan hipotesis penelitian yang pertama, untuk kerangka konseptualnya, di mana untuk citra forensiknya di sini meliputi kualitas pencahayaan, kualitas citra, surat pengambilan, dan variasi kondisi luka. Lalu dibagi menjadi dua, luka tajam dan luka tumpul. Dan untuk menyiapkan model AI-nya dengan arsitektur model AI dulu, kemudian analisis algoritmanya juga, dan pengkodingan. Lalu pada model AI deep learning ini sudah siap, maka setelah itu hasilnya yaitu pada variabel dependentnya yaitu klasifikasi citra luka, dan terakhir untuk rasio akurasi klasifikasi luka. Untuk hipotesis penelitiannya, untuk H0 atau hipotesis nolnya, model AI berbasis deep learning tidak mampu mengklasifikasikan luka tajam dan luka tumpul dengan performa yang memadai, seperti akurasi, sensitivitas, dan spesifitas rendah berdasarkan data set sekunder. Lalu untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya, model AI berbasis deep learning mampu mengklasifikasikan luka tajam dan luka tumpul dengan performa yang memadai, akurasi, sensitivitas, dan spesifitas baik berdasarkan dataset sekunder. Untuk bab 4-nya, metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional analitik dengan rancangan cross-seksional. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder berupa citra forensik luka tajam dan luka tumpul yang dianalisis menggunakan model AI berbasis deep learning. Untuk populasinya, seluruh citra luka forensik yang tersedia dalam dataset sekunder. Lalu ini akan digunakan pada penelitian ini. Kemudian untuk sampelnya itu ada kriteria inklusi, meliputi citra luka yang memiliki kualitas visual yang memadai, resolusi cukup, serta label jenis luka jelas dalam dataset. Untuk kriteria eksklusinya meliputi citra duplikat, citra dengan kualitas sangat rendah, serta citra yang tidak memiliki informasi jenis luka yang dapat diverifikasi. Untuk besar sampelnya, besar sampel minimal 100 ditentukan berdasarkan jumlah citra yang tersedia dalam dataset sekunder dan memenuhi kriteria inklusi. Citra yang memenuhi kriteria digunakan sebagai sampel penelitian, dan untuk besar sampel ini menggunakan total sampling. Dan teknik pengambilannya menggunakan metode purpose sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu untuk variabelnya, variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah citra luka forensik yang dianalisis menggunakan model AI berbasis deep learning. Kemudian ada variabel terikat dependent, adalah hasil klasifikasi jenis luka yang berupa luka tajam dan luka tumpul. Dan untuk definisi operasional variabelnya di sini yaitu variabel luka forensik independen. Secara definisi operasional, foto luka digital tajam dan luka tumpul dari dataset sekunder. Kemudian cara pengukurannya menggunakan analisis citra digital menggunakan model AI dengan hasil ukur data citra. Untuk skala datanya dengan nominal. Untuk variabel yang kedua, variabel hasil klasifikasi luka, variabel dependent. Secara definisi operasionalnya
keluaran model berupa luka tajam atau luka tumpul. Dan cara pengukurannya, perbandingan hasil prediksi dengan label rujukan dataset yang ada nanti. Pada citra, hasil ukurnya tajam atau tumpul. Skala datanya nominal. Untuk instrumen penelitiannya, instrumen penelitian yang digunakan meliputi yang pertama itu perangkat keras berupa komputer dengan spesifikasi yang memadai untuk nanti. Kemudian yang kedua, perangkat lunak untuk pengolahan citra dan deep learning seperti bahasa pemrograman Python dan pustaka pendukung lainnya. Dan yang ketiga, dataset citra luka forensik sebagai sumber data sekunder penelitian nanti. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan secara komputasional di lingkungan akademik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2026, dimulai dari tahap penyusunan proposal hingga penyusunan laporan akhir penelitian. Untuk prosedur pengambilan atau pengumpulan datanya, yang pertama yaitu pengumpulan dataset sekunder citra luka forensik pada website, jurnal-jurnal yang memiliki dataset yang legal. Lalu yang kedua, setelah itu seleksi data berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi tadi secara total sampling. Lalu tidak lupa selanjutnya anonimisasi data untuk menjaga kerahasiaan, seperti identitas pasien itu harus disembunyikan. Selanjutnya untuk pengolahan datanya, setelah proses pengambilan atau pengumpulan data tadi, maka selanjutnya dilakukan pre-processing citra. Yang kedua, pembagian data yang sudah diambil tadi secara kriteria inklusi menjadi data latih, validasi, dan uji. Selanjutnya baru pelatihan model deep learning. Dan yang keempat, pengujian model AI tersebut. Yang kelima, evaluasi hasil klasifikasi atau melihat rasio akurasi klasifikasi. Untuk bagan alurnya, yang pertama, data sekunder citra luka forensik dikumpulkan seperti gambar luka tajam dan luka tumpul. Lalu menyeleksi data seperti berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian melakukan pre-processing citra, di mana dilakukannya penyesuaian ukuran, resize, normalisasi seperti pencahayaannya, dan augmentasi apabila data kurang. Lalu selanjutnya pembagian dataset seperti dibagi menjadi 3. Yang pertama training, pelatihan, validation, uji validasi, dan testing, uji tes. Selanjutnya akan dilakukan pelatihan dan pengetesan pada model AI berbasis deep learning dengan jenis CNN, yaitu Convolutional Neural Network. Kemudian setelah itu maka dikeluarkan hasil klasifikasi berupa nominal, luka tajam, dan luka tumpul. Dan selanjutnya melihat tingkatan akurasi pada klasifikasi ini, seperti menggunakan confusion metric, dilihat akurasi, sensitivitas, dan spesifitasnya. Untuk cara analisis datanya, yang pertama analisis univariat, seperti melihat karakteristik dataset dan jumlah citra luka tajam dan luka tumpul yang didistribusikan hasil klasifikasi model AI tersebut. Lalu untuk analisis bivariat dilakukan menggunakan confusion metric
untuk memperoleh nilai akurasi sensitivitas dan spesifitas model AI tersebut dalam mengklasifikasikan luka tajam dan luka tumpul. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.